Shalom, Bapak Saudara, bagaimana kabarnya? Kita bersyukur kembali hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara, bulan ini tema kita adalah bicara tentang peperangan atau pertempuran rohani di dalam kekristenan. Pertempuran atau peperangan rohani di dalam kekristenan. Mari kita memulai firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Kiranya Engkau Allah yang menaungi dan membentengi kami, sehingga setiap firman yang boleh dinyatakan, boleh sungguh masuk dalam hati dan pikiran kami, tumbuh subur. Dan kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk dapat berbuah dalam melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Dan firman Tuhan untuk hari ini kita akan membuka bersama dari surat 2 Korintus. Mari kita buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-6 dengan tema menang atas tipu daya dunia. Menang atas tipu daya dunia. 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepadamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara, tema kita menang atas tipu daya dunia. Saudara, beberapa hari ini kita merayakan hari lahirnya ABRI. Baru beberapa hari lalu kita merayakan hari lahirnya ABRI. Nah, mudah untuk saya ingat karena tanggal itu juga adalah tanggal lahir saya. Tetapi ketika bicara tentang ABRI, apa yang terbersit di dalam pikiran kita tentang sosok ABRI? Apa yang ada dalam benak kita? Sosok ABRI. ABRI adalah tentara yang siap siaga dalam setiap pertempuran di darat, di laut, udara untuk menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di zaman now mungkin ada juga yang nyeletuk. Sekarang kan sudah merdeka. Santai aja sih, toh Belanda masih jauh. Apakah pertempuran itu masih ada sekarang, Bapak Ibu? Masih ada. Bahkan kalau boleh saya katakan pertempuran itu bukan sebatas pada pertempuran fisik saja. Sekarang dunia kita adalah dunia yang juga melakukan pertempuran atau perang, tetapi dalam bentuk yang lain. Bisa saja itu perang ekonomi, perang dunia maya, perang teknologi. Dan senjata perang pun bukan lagi sebatas senjata yang orang umumnya pahamin. Bisa saja itu adalah senjata kimiawi, senjata biologis yang punya daya dan bahaya lebih mematikan. Senjata macam ini orang nggak bisa lihat, tetapi akan sangat mematikan, sangat berbahaya. Sekali lagi, ada peperangan fisik, ada juga peperangan rohani. Ada peperangan fisik, ada peperangan rohani. Dan bulan ini tema kita adalah tentang peperangan atau pertempuran rohani. Ketika bicara tentang peperangan atau pertempuran rohani, maka kita bukan bicara tentang perang atau adu otot. Waktu kita bicara tentang perang rohani atau pertempuran rohani, kita bukan bicara tentang perang atau adu otot.
Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk kita melakukan adu otot atau perang secara fisik. Nggak ada. Pertempuran kita adalah bukan pertempuran senjata dengan senjata atau peluru dengan peluru, tetapi pertempuran antara nilai-nilai sorgawi, pertempuran antara nilai-nilai sorgawi dengan nilai-nilai duniawi. Dan tema kita pada hari ini adalah menang atas tipu daya dunia. Jangan salah paham, Bapak Saudara. Saya tidak mengajarkan bahwa ayo kita membenci dunia. Bukan. Karena firman Tuhan juga jelas mengajarkan pada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini itu merujuk kepada umat manusia yang Allah kasihi. Lalu yang menjadi musuh yang Paulus maksudkan dalam surat Korintus ini adalah bukan orang-orang yang ada di dunia, tetapi nilai-nilai duniawi yang ada di dalamnya. Nilai-nilai yang masuk secara perlahan menjerat manusia seperti tipu daya dan melawan nilai-nilai yang Allah ajarkan. Itulah yang dimaksud di sini, melawan tipu daya dunia. Bapak Saudara, bagaimana pertempuran atau peperangan itu? Secara khusus kita akan mencermati dari surat Korintus ini. Secara khusus kita akan belajar dari surat Korintus ini. Bapak Ibu, Korintus adalah sebuah kota besar. Lalu bagaimana dengan jemaatnya di Korintus? Mereka jemaat-jemaatnya adalah jemaat-jemaat yang cukup banyak yang kaya raya. Dan banyak juga di antara mereka yang juga punya kekayaan secara rohani. Diberikan karunia-karunia. Ya. Ini semua adalah gambaran atau lukisan yang baik dari jemaat Korintus. Tetapi ada juga lukisan yang buruk dari jemaat ini. Salah satunya adalah tentang bagaimana nilai-nilai dunia itu secara halus masuk dan mempengaruhi hidup jemaat di Korintus. Nilai-nilai dunia itu masuk dan merembes dalam pikiran jemaat Korintus dan kemudian berlawanan, berbenturan dengan nilai-nilai yang Paulus ajarkan. Jadi sekali lagi ada pertempuran antara nilai-nilai dunia yang jemaat Korintus pegang dengan nilai-nilai yang Paulus ajarkan. Paulus tidak terjebak oleh nilai-nilai itu. Ia bahkan berpesan kepada jemaat di Korintus agar tidak terjebak oleh tipu daya dunia. Namun pesan Rasul Paulus, pesan ini pun juga tetap bergema kepada jemaat zaman saat ini. Di sini, bukan cuma buat jemaat di Korintus, tetapi buat jemaat orang percaya di segala zaman termasuk kita. Lalu kalau begitu pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menang melawan tipu daya dunia? Bagaimana kita bisa menang melawan tipu daya dunia? Sedikitnya ada 3 hal, saudara. Yang pertama, tidak berjuang berdasarkan cara dunia. Itu yang pertama. Tidak berjuang berdasarkan cara dunia. Dalam ayat yang kedua sampai yang keempat di sana dikatakan, aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Apa yang kita lihat dalam konteks dari Korintus ini, surat ini? Konteksnya adalah Paulus diremehkan wibawa rasulinya. Ya, dalam ayat ini Paulus sedang ditantang untuk menunjukkan keberaniannya, kehebatannya. Inilah juga yang seringkali cara yang dunia pakai untuk memancing emosi jiwa. Sehingga Paulus mengatakan, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak. Malahan kalau kita cermati, saudara, nilai-nilai dunia yang ada di sana itu meresap kepada jemaat Korintus, mempesona di mata mereka dan telah masuk dalam hati dan pikiran jemaat. Lalu apa akibatnya? Akibatnya nilai itu masuk dalam hati dan pikiran, maka dengan nilai itu
itu jugalah, nilai dunia itu jugalah mereka menilai Rasul Paulus. Hasil penilaiannya apa? Hasil penilaiannya adalah, ini Rasul, ini Paulus kok kayak begini amat ya. Nggak pantas untuk disebut sebagai Rasul. Mengapa mereka meremehkan Paulus? Karena Paulus tampak lemah di mata mereka, sementara ada guru-guru palsu, ada rasul-rasul palsu di dalam jemaat Korintus yang mengumbar pengalaman hebat mereka, mengumbar kemakmuran hidup mereka, tidak ada kekurangan. Dan beberapa jemaat di Korintus terpengaruh, sehingga mereka kemudian membandingkan Paulus dan meragukan, bahkan meremehkan kerasulannya. Jadi di sini wibawa Rasul Paulus diragukan dan bahkan diremehkan oleh jemaat di Korintus. Di mata jemaat Korintus, guru-guru lain punya pengalaman yang lebih dahsyat daripada Paulus. Guru-guru lain itu mengumbar pengalaman-pengalaman hebat kepada jemaat, dan jemaat terperana. Lalu bilang, nah yang begini ini nih, ini baru rasul yang sukses. Sementara Paulus dicibir. Jadi beberapa jemaat mulai menilai dan membandingkan Paulus dengan rasul atau guru palsu yang tiada taranya itu. Kalau kita cermati di sini, secara sadar atau tidak, jemaat Korintus sedang terjerat pada nilai-nilai dunia yang mereka pakai untuk menilai Paulus. Nilai-nilai itu membuat mereka meragukan Paulus. Ini rasul kok seperti rasul yang gak punya kuasa ya. Rasul macam apa yang sudah berdoa sampai 3 kali, tapi dia berdoa supaya duri dalam daging tidak diangkat, tapi gak dijawab-jawab Tuhan. Ini orang lemah. Ini orang gak punya kuasa. Hidupnya susah, gak sukses seperti guru atau rasul-rasul yang lain. Itu sebab salah satu alasan Paulus menulis surat ini adalah untuk menjawab beberapa jemaat yang meragukan dan meremehkan wibawa kerasulannya. Kenapa bisa begitu? Gak ada lain. Karena nilai-nilai dunia telah masuk ke dalam hati dan pikiran jemaat Korintus, dan mereka kemudian menggunakan nilai-nilai itu untuk menilai Rasul Paulus. Orang Kristen zaman sekarang pun mungkin saja bisa dimasuki oleh nilai-nilai dunia. Bahkan mungkin nilai itu pun bisa dipakai untuk menilai atau mengukur sebuah kehidupan yang sukses. Kehidupan itu kok enggak, itu orang kok kayaknya kesehatannya, sakitnya nggak pulih-pulih, usaha dan pekerjaannya kok belum pulih-pulih, dan seterusnya. Karena tidak sedikit orang Kristen yang tercekoki dengan nilai-nilai dari luar. Bahwa apa? Bahwa orang Kristen harus sehat, harus makmur. Kalau enggak berarti orang itu nggak diberkatin. Ini sadar atau tidak sadar masuk mencekoki nilai-nilai dunia itu ke dalam pikiran dan hati jemaat, dan kemudian nilai itu dipakai untuk menilai kehidupan yang sukses. Itu semua adalah nilai-nilai dunia yang secara sadar atau tidak telah merembes dan masuk dalam kekristenan. Bahkan banyak yang menerima nilai-nilai itu dan memakai nilai itu untuk mengukur dan menilai seperti sesuatu yang merembes masuk, dan tanpa sadar itu melilit dan kemudian menjerat secara pelan tapi pasti. Ini seperti gambaran tema kita, tipu daya dunia. Saudara, nilai-nilai dunia itu telah merasuk dalam hati dan pikiran jemaat. Nilai-nilai itulah yang dipakai untuk menilai Rasul Paulus. Maka nggak heran dalam ayat ini Paulus juga ditantang untuk menunjukkan keberaniannya, kehebatannya. Inilah juga yang sebetulnya cara yang dunia seringkali pakai, begitu memancing emosi jiwa kita. Sehingga Paulus mengatakan, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak. Seringkali orang Kristen pun akan selalu ditantang oleh cara dunia seperti ini. Tantangan itu datang seperti arus air yang memaksa badan kita untuk terbawa oleh arus itu. Memaksa badan kita untuk terbawa oleh arus itu.
Kalau di zaman sekarang mungkin kalau ada orang yang diremehkan, bahkan diejek di depan umum, apa yang bisa terjadi? Emosi tingkat jiwa, ya, pengennya kalau bisa jadiin perkedel. Kalau kata orang Jakarta, lu jual gua beli, gitu ya. Itu baru pemberani. Kita hidup di zaman yang punya nilai-nilai hidup seperti itu. Dan itu membentuk cara pikir dan cara hidup kita. Sehingga ada sebutan hajar bleh, sikat saja. Makin musuhnya babak belur, makin kemudian orang-orang puas, ya, emosinya juga terpuaskan. Itu begitu sangat mempengaruhi cara pikir dan cara hidup orang banyak. Dalam konteks ini, saudara, Paulus dianggap sebagai pengecut. Apakah Paulus adalah seorang yang tidak berani sampai dia berkata, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat? Kalau kita ingat bagaimana dengan masa lalu Paulus, apakah dia adalah seorang yang tidak berani? Masa lalunya adalah masa lalu yang sadis. Apakah dia adalah seorang yang pengecut? Masa lalunya dia begitu beringas, tetapi kemudian dia ditangkap oleh kasih Tuhan. Dan kemudian dia menjadi seorang yang membaktikan diri pada Tuhan, memberi dirinya kepada Tuhan, dan Tuhan mengubahkan dia. Lalu ketika jemaat Korintus ini sampai kemudian menantang seperti itu, berhakkah Paulus untuk marah kepada jemaat Korintus? Kalau kita perhatikan, jemaat Korintus adalah jemaat yang dirintis oleh Paulus. Dirintis oleh Paulus. Kita bisa bayangkan bagaimana gejolak dalam jiwa atau batinnya. Tetapi Paulus tahu, saudara, siapa yang menjadi musuhnya. Paulus tahu siapa yang menjadi musuhnya. Bukan jemaat Korintus yang meragukan atau yang meremehkan, bahkan menghina dia. Karena Paulus tahu siapa musuh utamanya, maka ia tidak tersulut emosinya untuk melakukan pembalasan kepada mereka. Di sini Paulus tidak memakai cara dunia untuk kemudian melakukan pembalasan perang kepada mereka, enggak. Maka poin pertama kita di sini jelas bahwa tidak berjuang berdasarkan cara dunia, tidak berjuang berdasarkan cara dunia. Loh, tapi kita kan hidup harus realistis dong, harus realistis. Kan kaki kita masih menginjak bumi, kita masih ada di dunia. Bapak saudara, Paulus itu realistis. Kalau kita perhatikan, Paulus nggak mengawang-awang. Dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan, mari kita cermatin. Di sana dikatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Artinya, memang kita pun juga masih hidup di dunia, tetapi bukan berarti kita harus terbawa oleh arus cara dunia. Dunia ini punya 3 senjata yang ampuh untuk menaklukkan orang lain. Ya, dunia ini punya 3 senjata yang ampuh, yang seringkali disebut sebagai iming-iming 3 tak. 3 tak, harta, tahta, dan wanita, atau pria sebetulnya. 3 tak, harta, tahta, dan cinta, pria atau wanita. Ini adalah istilah yang jadul, istilah yang udah klasik, ya, yang semua sudah tahu sama tahu. Tetapi cara ini dari dulu sampai sekarang masih up to date, masih cespleng, masih mujarab. Sebenarnya harta, tahta, dan cinta tidak ada yang salah. Tetapi ketika seseorang dibutakan oleh 3 tak itu, itulah yang menjadi masalah. Betapa banyak orang karena 3 tak itu, harta, tahta, dan wanita, kemudian bertengkar dan bahkan bisa saling bunuh-bunuhan. Dalam studi ya, ada mahasiswa atau pelajar yang demi lulus dia rela memberikan sejumlah uang sogokan. Bahkan ada juga yang sampai rela memberikan tubuhnya. Dalam dunia kerja, ada orang yang demi bisa dapat goal project, bisa naik posisi, dia rela
memberikan sejumlah uang sogokan, bahkan menggunakan iming-iming entertainment atau hiburan-hiburan tertentu. Kembali kepada konteks Korintus di sini, saudara. 3 tak itu juga diangkat oleh Rasul Paulus. Kalau kita cermati dalam keseluruhan surat Korintus, misalnya dalam hal harta, ya, ini diperangi oleh Paulus. Dalam hal harta, Paulus rela melayani mereka, jemaat di Korintus, walaupun tidak didukung secara finansial oleh jemaat yang kaya ini. Yang menohok adalah ketika Paulus menggunakan contoh jemaat Makedonia yang miskin itu, yang justru mendukung pelayanan misinya. Dalam hal tahta, Paulus tidak seperti para guru-guru palsu atau rasul palsu yang mengumbar pengalaman hebat mereka untuk mendapat keuntungan diri. Kalau perlu menggeser posisi Paulus sebagai rasul dari jemaat Korintus. Paulus nggak menggunakan cara itu. Dalam hal wanita atau dalam hal cinta, Paulus menegur kehidupan jemaat Korintus yang melakukan banyak penyimpangan seksual. Kalau kita baca dalam surat Korintus begitu. Pertempuran-pertempuran itulah, nilai-nilai dunia itulah yang dapat terlihat dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Bagaimana nilai-nilai dunia itu merembas masuk kepada mereka. Semua nilai-nilai itu ada di kota Korintus. Itu merembas masuk dalam jemaat Korintus. Seharusnya jangan biarkan nilai dunia merembas dalam nilai-nilai kekristenan. Yang harus ada adalah sebaliknya. Nilai-nilai kekristenanlah yang harusnya mempengaruhi nilai-nilai dunia. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa menang atas tipu daya dunia? Yang pertama, tidak berjuang berdasarkan cara dunia. Yang kedua, diperlengkapi dengan senjata Allah. Yang kedua, diperlengkapi dengan senjata Allah. Mari kita cermati dalam ayat 4 dan 5, di sana dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Saudara, hidup di dunia diistilahkan oleh Paulus sebagai apa? Perjuangan. Perjuangan di sini Paulus gunakan dalam bahasa aslinya adalah istilah militer, istilah untuk tentara, untuk menjelaskan pertempuran antara hidup dan mati. Paulus menggunakan istilah militer ini untuk menggambarkan peperangan atau pertempuran rohani. Kenapa harus pakai istilah perang sih? Karena memang faktanya begitu. Perjuangan dalam mengikut Tuhan itu seperti pertempuran. Dan semua tokoh di Alkitab mengalami apa artinya peperangan rohani, termasuk Tuhan Yesus. Dalam strategi perang, target utama yang harus ditandain, yang harus dilumpuhin dengan cara apapun, dari cara yang kelihatan sampai cara yang paling halus, itu target utama ditandain. Demikian juga dalam kehidupan orang Kristen. Orang Kristen akan selalu dibidik oleh dunia, dibidik oleh dunia untuk menjadi sasaran. Kalau jadi orang Kristen, tapi hidupnya tidak ada peperangan rohani, ya, hidupnya tidak ada peperangan rohani, itu justru berarti apa? Kalau tidak menjadi musuh, berarti dia adalah teman dari si iblis, koncokne, gitu ya. Jangan diapa-apahin, itu sohib bro, kalau kata orang dunia. Justru karena dia adalah yang perlu dibidik, ya, maka kalau jadi orang Kristen, kalau hidupnya tidak ada peperangan rohani, justru dipertanyakan. Ya, dalam kehidupan orang Kristen sejati pasti ada peperangan rohani. Itu sebab kita perlu siaga dan siap sedia diperlengkapi dengan senjata Allah. Ya, diperlengkapi dengan senjata Allah. Apa saja senjata Allah itu? Ya, ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kemudian kasut untuk rela memberitakan Injil, perisai iman, dan pedang firman. Mungkin itu sesuatu yang seringkali kita dengar waktu di sekolah minggu. Tetapi jangan pernah meremehkan senjata-senjata Allah itu.
Karena senjata-senjata itu disebut sebagai senjata yang penuh kuasa, powerful, penuh kuasa. Kalau kita cermatin dalam ayat yang keempat, di sana dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Powerful, kuasa Allah. Berkuasa untuk apa? Dalam ayat 4-5 di sana dikatakan, powerful, berkuasa untuk meruntuhkan benteng-benteng. Powerful untuk mematahkan setiap siasat orang. Powerful untuk merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Benteng-benteng, siasat, kubu yang dibangun adalah menggambarkan nilai-nilai zaman, nilai-nilai yang ada di dunia, nilai-nilai zaman yang selalu ada untuk menentang pengenalan akan Allah. Tetapi firman Allah tetap ada di segala zaman, tetap berdiri kokoh di tengah zaman, dan kemudian bahkan firman Allah itulah yang menguji setiap nilai-nilai yang ada di setiap zaman. Kita hidup saat ini di zaman now yang seringkali disebut juga sebagai zaman postmodern, post-truth. Post-truth artinya apa? Post itu artinya sudah lewat. Post-truth, post kebenaran, sudah lewat dari kebenaran. Artinya apa? Nggak penting lagi kebenaran. Orang sudah jemu dengan kebenaran yang sifatnya mutlak. Orang sudah jemu. Maka semua orang sekarang melihat kebenaran adalah kebenaran yang tergantung kepada aku. Apa yang benar tergantung pada aku. Kebenaran yang tergantung pada diriku, maka menjadi kebenaran yang relatif. Tidak ada kebenaran mutlak. Semuanya relatif dan semua tergantung kepadaku. Saudara, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Buat orang-orang post-truth, buat orang-orang zaman post-truth, Yesus bukan lagi satu-satunya jalan, bukan lagi satu-satunya kebenaran yang mutlak. Bisa juga kok kita selamat melalui yang lain. Semua itu relatif. Kebenaran itu tidak lagi mutlak, tapi tergantung aku. Orang post-truth akan memandang Alkitab sama seperti buku atau kitab manapun adalah sama. Semua tergantung pada penilaianku. Di zaman posmo itulah di zaman posmo itulah nilai dunia kemudian dipakai untuk menilai sesuatu. Tetapi apa yang kita lihat? Semua nilai-nilai dunia terus berubah. Semuanya terus berubah. Orang manusia bosan kemudian diganti lagi nilai yang lain. Tetapi saudara, setiap zaman terus bergulir, berganti kepada zaman yang baru. Demikian pula nilai-nilai yang ada di dalam tiap zaman terus berubah sepanjang waktu. Tetapi nilai-nilai firman Allah tidak pernah lekang oleh waktu. Saudara, lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa menang melawan tipu daya dunia? Yang pertama, tidak berjuang berdasarkan cara dunia. Yang kedua, pergunakan senjata Allah. Yang ketiga, menaklukkannya kepada Kristus. Menaklukkannya kepada Kristus. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang kelima, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau kita ingat menaklukkan, baru kemarin hari Sabtu kita menyaksikan pemberkatan nikah dari saudara Stephen dan saudari Priscilla, yang sekarang boleh disebut sebagai bapak dan ibu Stephen. Saudara, ketika bicara tentang pernikahan, mungkin juga orang seringkali mendengar kata penakluk cinta, penakluk cinta. Mungkin ada orang yang suka bikin joke, wah mungkin Evan telah menaklukkan hati dari Priscilla, atau sebaliknya. Pasangan itu telah menaklukkan hati yang satu. Tetapi penaklukan hati kekasih seringkali dunia pahami untuk apa? Dunia pahami untuk kemudian kepentingan dirinya, untuk keuntunganku. Aku telah menaklukkannya untuk kemudian aku pakai untuk kepentinganku, untuk keuntunganku. Menaklukkan di bawah Kristus menggambarkan bahwa kemenangan yang aku raih, penaklukan itu
bukan untuk diriku, tetapi itu adalah bagi Kristus, sehingga Kristus ditinggikan dan dimuliakan. Sehingga bukan aku yang menang, kata Paulus, tetapi Kristus yang menang. Peperangan dalam hidup yang terbesar sesungguhnya adalah ketika seseorang dalam keberhasilan di atas angin. Orang akan terkesima dan kemudian berkata, wah, ini orang hebat. Kembali kepada konteks kisah Paulus. Kisah Paulus yang dibandingkan dengan rasul-rasul dan guru palsu yang lain. Apakah kemudian Paulus tidak punya pengalaman yang hebat seperti yang diumbar oleh para rasul atau guru palsu itu? Paulus punya banyak pengalaman yang jauh lebih dahsyat, wahyu yang jauh lebih hebat daripada para guru palsu. Tetapi Paulus tidak menggunakan itu dan mengumbar kehebatannya. Paulus tidak menggunakan itu. Malahan Paulus secara sengaja menggunakan kelemahannya. Kenapa begitu? Karena kalau kita baca ya dalam surat Korintus ini, kita terus telusuri dalam pasal-pasal berikutnya, Paulus kemudian berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan menjawab padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Kristus menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, sesukses apapun kita, ketika itu membuat orang lain kemudian gagal melihat Allah yang ditonjolkan di balik kesuksesan kita, itu adalah kegagalan terbesar dalam hidup manusia. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk dapat menang melawan tipu daya. 3 hal saja. Apa besar? Yang pertama, tidak berjuang berdasarkan cara dunia. Yang kedua, diperlengkapi dengan senjata Allah. Dan yang ketiga, menaklukkannya kepada Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang kiranya menuntun kami untuk dapat menang atas tipu daya dunia. Terima kasih untuk pembelajaran dari Rasul Paulus, pengingatan kami untuk tidak menggunakan cara dunia, pengingatan kami untuk senantiasa memperlengkapi, mempergunakan senjata Allah, dan bahkan kami dapat mempersembahkannya, menaklukkannya bagi Kristus. Kiranya Engkau Allah yang ditinggikan pada setiap kehidupan kami jemaat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak saudara, Tuhan memberkati kita. Shalom.